dan juga sendi ya. Itu yang harus teman-teman kaji lebih lanjut. Kemudian dari pemeriksaannya ada 3 tahap, ada beberapa tahap ya. Ada pemeriksaannya itu dari tahap prainteraksi, orientasi, terminasi, kerja dan terminasi ya. Oke, di tahap yang pertama yaitu ada tahapan prainteraksi, di mana prainteraksi itu kita melakukan pemeriksaan dulu ya, identifikasi dulu pasiennya melalui dokumentasi ya di status pasien. Nah, kita lihat nih pasiennya betul nggak ini Tuan Sultan, umurnya berapa umurnya? 21 tahun nggak dikurangin. 21 tahun, kemudian nomor medreknya gitu ya. Nah, itu yang harus kita identifikasi supaya tidak terjadi kesalahan. Kemudian kita lihat kontraindikasi dan indikasi pada pasien. Pada pasien-pasien dengan muskuloskeletal, pemeriksaan fisiknya itu berarti kira-kira pemeriksaan fisiknya itu gangguannya apa aja sih keluhan pasiennya? Krepitasi, fraktur, dislokasi ya, adanya fraktur, dislokasi, krepitasi, ada nyeri pada sendi ya, atau ada osteoartritis ya, osteosarkoma ya, itu ya yang kemarin dipresentasikan oleh teman-teman gitu ya. Ya, Pak. Adanya penyakit-penyakit tersebut itu rujukannya yaitu pemeriksaan fisik muskuloskeletal ya. Kemudian selanjutnya apalagi yang kita lakukan yaitu persiapan alat. Sebetulnya alatnya nggak terlalu banyak ya rekan-rekan. Nah, kalau misalnya ini dilakukan untuk mengidentifikasi dari derajat sendi sih ya, tapi biasanya juga tidak dilakukan ya. Intinya ketika ada nyeri, ada hambatan ya pada pasien, nah itu yang dikatakan abnormal pada pasien ya. Oke, kemudian tes tanda-tanda vital pada saat pemeriksaan fisik itu harus selalu dilakukan ya. Jadi pemeriksaan fisik apapun itu harus dilakukan untuk pemeriksaan fisiknya dan diawali oleh tanda-tanda vital gitu ya. Kemudian selanjutnya ada apa lagi ya? Ada amar dan juga sebetulnya nanti ada beberapa tes mungkin ya, kayak misalnya sensasi ya. Kan kalau pemeriksaan fisik muskuloskeletal itu berfokus terhadap 5P ya. Pain, terus apa lagi? Power, ya, pulse, terus paralisis, dan ada paresia. Nah itu ya, nah untuk mengecek paresia itu kan butuh metode ya yang kasar, yang halus, panas, dingin. Nah teman-teman silakan waktu ujian siapkan sensasi apa yang teman-teman mau berikan ke pasien ya, untuk mengidentifikasi adanya rasa mati rasa ya, bukan rasa yang pernah ada. Oke, kemudian selanjutnya itu jadi berfokusnya terhadap 5P ya untuk pasien yang ini. Kemudian baru kita ke tahap orientasi ya. Di tahap orientasi kita baru ke pasien nih. Assalamualaikum Pak, ini dengan Bapak siapa? Bapak siapa? Pak Sultani. Bapak umurnya itu sekarang udah berapa tahun Pak? Nah setelah itu apa yang dirasakan oleh Bapak hari ini? Nah biar pasiennya itu menceritakan dulu apa yang dirasakan. Jadi pakai kalimat terbuka ya. Jadi nanti kan ada tahapan wawancara. Kalau pada saat sekarang sudah dijabarkan pasiennya itu ternyata senang gitu ya, berbicara komunikatif. Nah nanti di tahapan wawancara nggak usah teman-teman kaji lagi yang udah gitu ya. Tapi kalau pasiennya hanya jawab ya, tidak, nanti kita harus wawancara gitu ya. Berarti kan itu pasiennya itu ini ya masih blocking gitu ya, belum pas sama kita. Oke, matiin dulu HP-nya. Oke, kemudian setelah itu Bapak perkenalkan, nama saya Alvin. Saya merupakan perawat dari UNSA. Ya, hari ini saya akan merawat Bapak. Kedatangan saya ke sini itu akan melakukan pemeriksaan fisik di keluhan Bapak. Tadi keluhannya Bapak kalau saya lihat itu di kaki ya. Nah, di kaki merasa apa? Nah, ceritakan pasiennya, silakan. Gitu ya. Kemudian setelah itu baru kita identifikasi Bapak. Nanti saya akan memeriksa di bagian kaki Bapak ya. Namun tidak hanya di bagian kaki, karena Bapak itu kan kecelakaan ya. Jadi saya tidak hanya fokus di kaki, tapi nanti dari kepala, tangan ya, kemudian di kaki dan juga tulang belakang saya akan periksa ya. Itu tapi nanti kalau Bapak sakit, Bapak tinggal bilang ke saya gitu ya. Jangan sampai nanti maksain gitu ya.
Oke, setelah itu Bapak ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, inform consent ya. Nanti waktu ini tidak lama kok Pak ya, 10 menit sampai 15 menit ya. Bapak mampu berdiri? Mampu. Oke, itu harus ditanyakan ya, karena ada beberapa pemeriksaan yang mengharuskan pasien berdiri, berjalan, duduk. Nah, ketika pasiennya ada fraktur, itu nggak boleh dilakukan. Kayak misalnya pasiennya nggak tahu nih fraktur sebelah kiri, kita tiba-tiba main angkat aja. Nah, itu juga kan cederanya akan semakin bertambah, jadi jangan sampai seperti itu. Oke, setelah itu apa yang kita lakukan? Sudah kontrak, tanya keluarga, sudah. Kemudian pastikan lingkungan ini nyaman buat pasien, lampu dinyalakan, pastikan cahaya representatif, kemudian tirai ditutup. Ya. Setelah tutup tirai, kita cuci tangan. Teman-teman kalau ujian silakan cuci tangan di sana. Ya. Kalau ada hand scrub, silakan pakai hand scrub. Ya. Oke, setelah itu boleh kita setelah cuci tangan, kita bawa alatnya. Jangan sampai lupa ya, kita ke pasien tanpa bawa alat. Ya. Kita ke pasien. Bapak gimana? Sekarang sudah siap? Ya. Bapak, mau ke depan. Boleh, silakan. Mau ngapain? Tanti. Ya. Mau jemput Tanti. Oke. Oke, selanjutnya yang kita lakukan yaitu apa? Jadi saya lupa lagi. Saya ingatnya Tanti. Membawa alat. Setelah membawa alat, Pak. Oke, bawa alat ke pasien. Terus yang kita lakukan sekarang ke pasien yaitu tadi berdoa dulu ya sama pasiennya. Bapak, sebelum kita melakukan tindakan, alangkah lebih baiknya demi kelancaran ya, kita baca sama-sama ucapkan basmalah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan. Jangan lupa pakai handscoon dulu. Kalau ada handscoon, pakai handscoon. Ya, maaf saya pakai handscoon ya. Oke, saya angkat pakai handscoon, rekan-rekan. Setelah itu Bapak bisa duduk tidak? Bisa. Oke, Bapak boleh duduk. Sebentar ya Pak. Nah, oke, boleh duduk maksudnya. Oke, boleh. Jadi nanti kita upayakan supaya pemeriksaan ini jangan sampai, karena banyak pemeriksaannya ya, jangan sampai tidur duduk berdiri, duduk tidur, berdiri lagi. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Karena banyak pemeriksaannya, jadi teman-teman harus posisikan pasien itu, upayakan yang berdiri, periksa dulu semuanya berdiri gitu ya, jangan sampai disuruh berdiri lagi nanti. Terus nanti telungkup juga ya sama, jangan sampai pasien bolak-balik, apalagi pasiennya fraktur, terus ada cedera tulang belakang, itu yang repot ya. Jadi pemeriksaan ini kalau misalnya di lapangan itu disesuaikan dengan kondisi pasien. Ada pasien yang cedera tulang belakang kan nggak boleh miring kanan miring kiri, apalagi pasien yang punya trauma servikal ya. Nggak bisa kan disuruh fleksi, ekstensi, terus miring lateral, itu nggak boleh. Jadi makanya kita harus baca dulu statusnya itu, karena kita tahu kondisi pasiennya seperti apa ya. Kayak yang kemarin apa yang meninggal ya, Laura. maksudnya itu kan spinal cord ya, cedera spinal cord, cedera tulang belakang, cervicalnya juga kena ya, berarti kan lebih kena ke pusat pernafasan gitu ya. Jadi nggak boleh terlalu banyak bergerak nih di tulang belakang dan juga di lehernya. Jadi pasiennya pakai neck collar gitu ya, terus penyangga di punggungnya gitu ya. Oke, lanjut. Setelah itu apa yang pertama diidentifikasi? Jangan lupa tadi posisikan pasien dengan nyaman ya. Bapak sudah nyaman seperti ini ya. Nyaman. Oke, setelah itu kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital rekan-rekan ya. Ingat, periksa tanda-tanda vital dulu ya. Saya peragakan lagi ya, dan sampai nanti karena pas profesi teman-teman nggak bisa nge-MC, karena kan nanti terjun ke lapangan pas profesi ya. Aduh, ini nggak bisa nih. Bolong. Padahal tadi bisa. Pen light yang nyala gitu ya kalau ujian. Oke. Kemudian kita tensi, jangan lupa sebelum tensi teman-teman bersihkan dulu ketiak pasien sebelah kiri, pasang termometer ya. Kalau pakai termogan teman-teman bisa lebih cepat gitu ya. Karena sekarang di rumah sakit itu udah pakai yang digital, tensi digital, suhu digital gitu ya, udah nggak zaman lagi pakai yang seperti itu. Oke, setelah itu tensi, ingat tensi itu 2 jari di atas brachialis ya untuk mancetnya ya, jangan terlalu kencang. Kemudian pastikan yang ada nama
artery line di sana betul-betul di atas nadi brachialis. Kemudian tangan yang non dominan ini memegangi nadi, tangan yang dominan ini pompa. Ya. Setelah pompa ini akan mengembang, ya. Nadi mulai mengecil sampai tidak teraba. Pas tidak teraba, misalnya ada di 130 tidak teraba, oke, berhenti, kemudian tambah 20 sampai 30 mmHg. Pasang stetoskop, pindahkan ke brachialis. Ya. Jadi tadi 130 ditambah 30, 160. Di 160 kita mulai kendurkan. Dengerin, ya. Mana ini ada stetoskopnya? Ya. Nah, kita dengerin misalnya di sini denyutan pertama itu yang namanya sistol. Duk, ya, sistol itu ada di mana nih? 120 misalnya. Terus duk 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 sampai hilang. Nah, hilangnya itu ada di 70. Berarti 120 per 70. Ya, gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya apa lagi? Kemudian nadi, ya, jangan lupa nadi dulu ya. Nadi kalau pasiennya tiduran kita bisa dengarkan di atas dada ataupun perut pasien. Ya, kita letakkan di sini kalau pasiennya tiduran, ya. Tapi kalau tidak gini. Kemudian cek frekuensi, irama, amplitudo. Frekuensi berapa kali per menit, irama reguler irreguler, amplitudo kekuatan. Kemudian cek juga pernapasan, ya. Frekuensi napasnya berapa kali menggunakan pernapasan dada atau perut. Kemudian iramanya reguler atau irreguler. Selanjutnya kedalaman, ya, kedalaman pada saat bernapas. Setelah itu apalagi? Sudah tanda-tanda vital, baru keadaan umum. Keadaan umum pasien, pasiennya lihat bersih atau tidak, beringis kesakitan atau tidak, gelisah atau tidak, tenang, ya. Nah, itu keadaan umum pasien, ya. Seharusnya sebelum tanda-tanda vital itu dulu tingkat kesadaran keadaan umum. Ya, kemudian setelah itu apalagi? Riwayat ada gangguan. Kita wawancara ke pasien, ya. Jangan lupa nih ada wawancara. Tadi yang tidak ditanyakan kita tanyakan sekarang, ya. Bapak ada kerasa nyeri di sendi-sendi sekarang? Tidak. Oke, nah kan kalau jawabnya tidak, enggak, iya gitu ya. Berarti kita yang harus banyak wawancara gitu ya. Kecuali kalau pasiennya, Bapak apa yang dirasakan sekarang? Lah cerita lah si pasien semua. Oh ya di kaki mah, di punggung mah, misalnya ya, di sendi sini mah. Nah, kita tinggal mengarahkan aja gitu ya. Nah, di sana ada sekitar 9 pertanyaan yang teman-teman harus tanyakan ke pasien, ya. Nah, yang pertama selanjutnya tadi ada nyeri atau tidak, terus 5P ya harus ditanyakan ya. Denyutan. Nah, kalau denyutan gimana? Nah, nanti teman-teman, Bapak ada yang berdenyut nggak kira-kira di sini di tangan? Oh, nggak ada, misalnya di kaki. Kemudian kita lihat nih, Bapak pernah ngeliat nggak di tangan Bapak itu tiba-tiba pucat gitu ya? Nah, itu kan kalau di sana kan pengecekan valor katanya. Nah, kita wawancaranya seperti itu. Biar gampang nanti pada saat ujian, ya strateginya teman-teman buat dulu apa ya namanya itu skenario gitu. Apa yang saya mau tanya ini nanti ke pasien gitu ya. Ya, kemudian tadi pucat atau enggak Pak di tangannya? Oh iya kaki saya kok tiba-tiba yang sebelah kiri suka tiba-tiba pucat gitu ya. Oke, kemudian apalagi nih? Ada pulse, valor, terus apa lagi tadi? Paralisis. Sering kelemahan nggak Bapak misalnya? Oh iya kaki sebelah kiri enggak sih, lemah mah cuman gampang pegel. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian apa lagi? Ada paretesia. Paretesia itu mati rasa ya. Sering ngerasa kebas ataupun kesemutan Bapak? Oh iya kalau duduk lama gitu ya, atau misalnya jalan terlalu jauh besoknya itu pasti kesemutan atau sampai mati rasa. Nah, itu untuk mengidentifikasi paretesia. Kemudian yang kedua, kaji adanya riwayat trauma gitu ya. Bapak kenapa waktu itu bisa sakit sih kakinya? Saya tuh manjat pohon tetangga misalnya ya, terus tetangganya keluar, saya loncat misalnya gitu ya. Nah, kemudian sendinya kena nih gitu. Oke, misalnya seperti itu. Terus apa langkah yang Bapak lakukan ketika sudah sakit? Nah, itu kan penata laksanaannya apa nih? Oh iya, saya tuh 2 hari awalnya masih dirasa-rasain, kemudian ke tukang urut, tapi sekarang udah lumayan enakan. Waktu tahun kemarin saya terasa lagi nih, kayak gampang pegel, kemudian sakit kalau misalnya kedinginan misalnya gitu. Oke, kemudian setelah itu apa pengobatan apa yang pernah dijalani gitu ya. Terus ada lagi apa lagi?
Gangguan kesehatan sistem yang lainnya. Gangguan? Kesehatan sistem lainnya. Selain itu, Bapak selain ini yang sakit ada lagi masalah kesehatan yang Bapak pernah alami? Saya tuh punya osteoporosis. Oh, nah itu kan berkaitan dengan kesehatan sekarang, makanya kepadatan tulangnya itu menurun misalnya ya. Kalau misalnya kita tahu misalnya, terus apa? Misalnya ada penyakit-penyakit yang menyertai, takutnya pasiennya punya osteoartritis, osteosarkoma ataupun penyakit yang lainnya ya. Kemudian selanjutnya ada lagi yang ditanyakan? Riwayat pengobatan yang digunakan. Oke, tadi pasiennya pernah dibawa ke rumah dulu, tapi udah sembuh, sekarang muncul lagi gejala gitu. Terus ada lagi? Trauma dan kecelakaan di masa lalu. Udah tadi. Ya, udah. Terus keterbatasan aktivitas. Tadi pasiennya mengatakan bahwa ketika saya jalan jauh besoknya pasti pegel kaki saya gitu. Normal Pak, sama saya juga kalau jalan jauh pegel gitu ya. Tapi dengan catatan pasiennya ini dirasakan terus-menerus adanya nyeri ataupun ditambah bengkak misalnya gitu ya. Oke, jadi aktivitas seperti apa misalnya ketika jalan kaki kita tiba-tiba kram atau nyeri, nah itu jadi ada keterbatasan aktivitas yang dilakukan oleh pasien. Jadi saat ini saya nggak bisa nih jalan jauh-jauh, nggak berani saya karena takutnya kambuh, nggak ada yang nolongin saya. Nah itu berarti ada keterbatasan aktivitas. Kemudian ada yang ditanyakan riwayat imunisasi dari tetanus dan juga polio. Ya, kenapa riwayat polio nggak BCG yang ditanya? Kenapa polio? Ada yang udah tahu polio itu penyakit apa? Tahu namanya mah Pak, cuman penyakitnya atau yang gimana gitu ya. Sering namanya dengar gitu ya. Oke, biasanya pada ini ya bayi, anak-anak ya, di mana kejadiannya itu ekstremitas bawah itu terjadi kelumpuhan permanen ya, akibat adanya bakteri yang menyerang sistem saraf pusat. Kemudian apa tadi? Tetanus ya. Nah, tetanus mah sering ya pada dewasa juga ya. Misalnya pada pasien-pasien yang akibat terpaparnya bakteri dari tetanus ya. Nah, pada kotoran ya, karatan ya, kalau misalnya teman-teman nih tiba-tiba kecugak ya, paku yang udah karatan, nah harus wajib untuk ini imunisasi tetanus ya. Karena kenapa? Efektifnya itu hanya 4 jam. Jadi kalau misalnya nanti sore itu malah lama, itu nggak efektif gitu ya. Kemudian kalau misalnya jatuh baret-baret misalnya di lingkungan zona hijau gitu, banyak kotorannya hijau gitu di jalan. Nah itu juga wajib ya. Nah itu juga kan sama ya bakterinya. Jadi ketika terjadinya tetanus, sendi-sendi pada kaku semua, sampai buka mulut pun susah, mau masukin makanan pun susah ya. Nah, itu. Oke, itu untuk yang tetanus. Kemudian terakhir apa? Kebiasaan mengkonsumsi rokok dan alkohol yang memperberat penyembuhan tulang nanti ke depan, gitu ya. Oke, setelah itu baru kita akan melakukan pengkajian ke pasien. Yang pertama, pengkajian ke pasien itu dimulai dari pemeriksaan tulang vertebra dan juga apa? Patel. Itu di situ apa? Lutut. Ya, maksudnya saya gini tuh lihat di situ apa? Lutut kan? Apa jadi patella? Oke, kesimetrisan dari tulang belakang vertebra ya. Apakah pasiennya itu Bapak boleh tegak? Nah, gini. Dilihat pasiennya nggak usah dulu tegak, lihat posisinya. Apakah pasiennya lordosis, kifosis, atau scoliosis? Ya. Kemudian kita palpasi bagian belakang ya, dari mulai belakang tulang cervical sampai dengan bawahnya kita palpasi. Oke. Bapak ada nyeri nggak? Sambil lihat apakah ada benjolan atau cekungan ya, dimana harusnya ini terabat ya, tidak terlalu membesar satu sama lain, sama sampai dengan tulang ekor. Oke, tidak ada nyeri. Kemudian kita lihat bagian apa di situ, lutut ya. Lihat Bapak, kalau misalnya tulang lutut kita periksanya pada saat berdiri saja ya, biar kelihatan. Bapak mampu nggak kesini? Ingat ya, dengan catatan pasiennya tidak ada fraktur, tidak ada paralisis ya, ataupun paratresia. Ya, kalau takutnya pasiennya jatuh, kita yang salah. Ya, Bapak boleh berdiri di sini, Bapak. Oke, selain kita akan pemeriksaan lutut, ya, yang akan kita periksa yaitu ada tes gait.
ya, tes berjalan. Ya, oke. Lihat lututnya lurus atau tidak. Ya, ada yang X, yang O, ya kecil sebelah, itu kita identifikasi. Ya, keadaan kelurusan lutut. Ya, yang normal berarti lurus. Oke, selanjutnya berikan ruang. Ini mau jalan. Ya. Oke. Nah, selanjutnya tes berjalan. Yang pertama jalan secara lurus. Ya, yang kita perhatikan, lihat postur pasien berdiri, bahu bengkok atau tidak, ya sama harusnya simetris, ya. Terus tangan sudah mulai tremor atau tidak, gitu ya. Kemudian adanya kelemahan. Kemudian pada saat berjalan, pastikan pasien itu melihat ke depan. Tes berjalan itu mengetes keseimbangan dari pasien. Ya. Oke, harusnya berjalannya sampai 10 sampai 9 meter. Tapi karena ini minimal itu 1,5 meter. Ya, Bapak silakan sampai batas kaki yang itu boleh balik lagi, lihatnya ke depan. Silakan berjalan. Wah, kan jalannya kemana wae? Sini, sini lagi. Oke, seharusnya pada saat jalan, teman-teman harusnya lurus ya. Nah, ini tuh lurus guys. Jadikan gue. Nah, ada pasien yang seperti itu, berarti keseimbangannya udah mulai terganggu. Oh, siap. Harusnya lurus. Ya, jadi pasien disuruh melihat ke depan. Silakan jalan seperti biasa. Selain tadi kesejajaran pada saat berjalan, juga kita lihat dari bagaimana hentakan dari kaki. Ya, lihat kakinya digeser atau tidak. Ya, terus pada saat berjalan harusnya yang normal ketika kaki sebelah kiri itu napak semua, ya, yang sebelah kanan napak, ya, yang sebelah kiri ini mulai jinjit. Jadi gitu, saling iramanya sama, gitu ya, gitu ya. Oke, kemudian yang normalnya itu semakin jalannya langkahnya itu jauh, itu makin normal, bukan berarti kayak gini gitu ya. Nah gitu, karena dikatain semakin jauh semakin normal. Karena semakin jauh pasien melangkah itu semakin seimbang. Ya. Kalau teman-teman lihat mungkin lansia itu jalannya kan sedikit. Nah karena dia udah mulai nggak seimbang, jadi jalannya sedikit-sedikit. Ya. Jadi itu yang dilihat, terus adanya nyeri atau tidak. Terus lihat apakah ada kemiringan tidak simetris kaki kanan dan kaki kiri. Itu yang kita lihat. Kemudian selanjutnya yang kedua, jalannya itu menyilang. Menyilang itu berarti gini ya. Ingat, nah seperti ini. Silakan lurus, nanti balik lagi. Posisi mata lurus. Silakan. Menyilang. Jalan jinjit. Jalan jinjit gimana jinjit? Tidak, ya kuat atau tidak? Ya, kalau masih tidak, masih berapa? Kalau pasien-pasien yang lansia yang itu yang sudah nggak kuat, kemudian yang cedera engkel, ya itu udah nggak bisa. Kemudian berjalan dengan tinggi. Ya, silakan. Oke, pemeriksaan ini semuanya tentang keseimbangan. Sudah, ini teman-teman sudah untuk pemeriksaan berjalan. Ada lagi nggak yang pemeriksaan berjalan? Kedua lutut. Oke, kemudian untuk memeriksa apakah ada peradangan di daerah lutut, pasiennya disuruh menekuk. Boleh pasiennya itu tadi pada saat duduk, ya, itu tinggal kita suruh pasiennya menekuk. Atau kalau misalnya pasiennya sedang berdiri, berarti suruh pasiennya untuk jongkok. Jadi boleh pasiennya nanti dilakukan tempat duduk. Kalau misalnya teman-teman, kagok ini pasiennya udah disuruh duduk nih, udah ini, udah di kasur, nah menekuk boleh di kasur. Tapi kalau misalnya sedang berdiri, pasiennya disuruh jongkok. Boleh Bapak jongkok? Nah seperti ini, boleh berdiri. Nah kalau ini kan udah nggak ada gangguan ya, tapi kalau misalnya, pelan-pelan, nah itu kan udah ada osteoartritis nih pasiennya nih, ya. Pelan-pelan, kemudian pada saat berdiri tiba-tiba nggak seimbang juga pada pasien lansia harus kita lakukan penjagaan, gitu ya. Kemudian selanjutnya yang harus kita kaji lebih lanjut, apalagi ada yang namanya Romberg test. Bapak boleh berdiri di lingkaran merah ini. Oke. Kemudian ini tes keseimbangan juga, adanya gangguan di cerebral, ya. Pasien-pasien post-stroke, Parkinson, pasiennya juga disuruh untuk seperti ini. Tangannya boleh Pak ke dada.
ke bahu ya gini. Kemudian Bapak bilang tesnya tunggu 1 menit ya. Dengan catatan kita tunggu di sini belakang. Jangan sampai kita tunggu di sini. Pasiennya tiba-tiba gubrak ke sana ya, seperti ini. Kalau pasien yang sudah mulai gini goyang, nah itu kan ada gangguan nih pasiennya di telinga ya, vestibular cochlearis ya. Nah mulai kalau misalnya udah gubrak, berarti ada ketidakseimbangan pada pasien-pasien yang vertigo, itu sudah mulai merasakan nggak seimbang ya. Oke, ini untuk pemeriksaan Robert ya. Oke. Kemudian pada saat mumpung masih berdiri pasiennya, di sana ada pemeriksaan yang terakhir di pemeriksaan tulang belakang itu ada pemeriksaan peregangan dan sakroiliakan. Ada di sana? Ada peregangan dan sendi sakroiliakan ya. Nah, kita sakroiliakan itu yang mana sih? Ini. Ya, nah ini. Nah, ini sakroiliakan ya. Jadi pasiennya gimana? Ya. Ya, ke depan Pak, boleh ke depan, bungkuk Bapak kayak ruku. Nah, ini ya. Oke, coba Pak. Tegak lagi. Sendi sakroiliakan ya. Ke belakang Pak bisa. Nah, ininya dipegang ya sama kita ya. Belakang Pak. Oke. Sip. Ya. Oke, itu. Regangan sekarang ke kiri, ke kanan boleh Pak. Gini ya. Nah, ini. Oke, ini masih sendi sakroiliakan juga. Nah, ya. Nah, kalau regangan di mana? Gini, ke depan. Ya. Gini. Nah, Pak, tangannya seperti ini, Pak. Ke atas. Ya, terus tangan sebelah kiri nyentuh sebelah kanan. Nah, gitu ya. Nah, ini masuknya dari sebelah regangan. Ya. Oke, bisa meregang sejauh mana nih? Nempel enggak gitu ya. Oke, itu untuk regangan. Ya. Jangan samain pemeriksaan sekarang dengan bahwa Bapak lansia itu masih berbeda ya. Kok pemeriksaan ini ngapain dan normal sama kita? Iya, sama kalian yang normal yang nggak ada masalah. Tapi sama nenek deh. Bapak-bapak mah belum tentu gitu ya. Oke, selanjutnya itu untuk yang pegangan dan sakroiliakan. Bapak boleh duduk. Nah, ingat ya itu udah ya. Jangan sampai nanti pasien suruh berdiri lagi. Oh jadi ya sampai pemeriksaan berdiri itu sampai situ Pak. Sampai kanan pegang. Tadi ada pegangan ya. Oke, Bapak boleh kakinya ke depan sana biar kan nyaman nggak gini ya. Oke, kemudian selanjutnya kita periksa dari mulai leher. Ya. Nah, cervical. Di sana kan ada fleksi cervicalis ya. Fleksi Lumbal dan cervicalis. Bapak boleh lehernya nekuk sampai si dagu nyentuh ke dada. Nah, gitu ya. Ini fleksi. Oke, kemudian ada lagi. Kemudian disuruh ekstensi. hiperekstensi. Bapak boleh ke belakang. Oke, silakan Pak ke belakang Pak. Terus, ya. Terus Pak ke belakang. Ini sambil kita pegang ya. Nih, jangan sampai pasiennya jeblang ke belakang. Ya. Jadi yang dilihat selain cervical, torakal juga ikut ekstensi. Ya, gini ya ke belakang gini. Nah, gitu ya. Ini torakal ikut ke belakang. Ini kita pegang. Ya, jangan sampai malah sakroiliakannya yang ke belakang, tapi torakal. Jadi ini harus dipegang. Kemudian apa lagi? Selanjutnya cervical ke lateral. Ya, lateral itu kemana? Ke pinggir. Gini, Bapak miring ke sebelah kiri Pak, lehernya Pak. Miring. Nah, gitu ya, lateral ke jauh. Sekarang ke sebelah kanan Pak. Oke, normalnya ini bisa 60 derajat ya. Oke, selanjutnya ada lagi. Selain itu ada bagian kepala, kesimetrisan tulang kranium. lihat tulang kraniumnya simetris atau tidak, kanan dan kiri, tidak ada benjolan atau tidak, gitu ya. Kemudian kita palpasi, takutnya ada benjolan atau tidak, ya. Sampai dengan tulang belakang, cervical juga kita palpasi, ya. Ada krepitasi atau nyeri atau tidak, gitu ya. Oke, sudah tidak ada
apa-apa di tulang kraniumnya. Terus apa yang kita lakukan lagi? Yaitu pemeriksaan ROM dari atau kaji sendi ya, dari temporal dan juga mandibular. Temporal itu ada anterior, ada posterior ya, terus juga ada mandibular. Pasiennya kita seperti ini di depannya, di temporalis, persis di temporalis. Oke, Bapak boleh buka mulut. Nah, ya, kerasa. Bapak buka mulut. Nah, kerasa ya. Oke, kemudian temporal posterior di belakangnya. Bapak buka lagi. Nah, ya, oke, mandibular. Oke, itu ya. Itu sendinya. Oke. Kemudian selanjutnya selain itu ada pengkajian apa lagi? Oke, sternocleidomastoideus ya. Bapak boleh nengok ke sebelah kiri. Nah, ini sternocleidomastoideus ya, nih. Ya. Oke, Bapak boleh lawan tangan saya. Bukan ke sana. Oke, gitu ya. Nah, ini ada kontraksi ya sendi-sendinya ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi pasiennya itu bisa noleh ke sebelah kiri, sebelah kanan. Normalnya 95 derajat pasiennya bisa. Kalau 180 saya yang lari ya. Pasiennya bisa muter. Ya, jadi 90 derajat pasiennya udah dihitung normal ya. Oke, kemudian selanjutnya apa lagi? Sendi dari cervicalis ya. Nah, pasiennya tadi disuruh untuk menoleh ke sebelah kanan dan juga menoleh ke sebelah kiri. Bapak boleh menoleh ke sebelah kiri, gitu ya. Terus sebelah kanan, nah, seperti itu. Jadi menoleh ke sebelah kanan, sebelah kiri. Itu sendi-sendinya apakah masih bagus atau tidak. Kemudian Bapak bisa melingkar, memutar ke area sebelah kiri. Nah, gini. Terus ke dalam. Nah, itu untuk sendi dari cervicalis. Ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Oke, kita lihat lagi otot-otot pernapasannya, apakah ada otot-otot napas bantuan atau tidak. Kemudian setelah itu kita palpasi di daerah sendi-sendi dari tulang rusuk pasien. Ya. Kalau pintar ya, dari mulai clavicula ke bawah, ini bukan ICS ya, tapi kostaknya yang kita palpasi. Kalau perkusi kan ICS-nya, sekarang kostaknya. Apakah ada pembesaran atau krepitasi, fraktur atau tidak? Ya. Oke. Kita susuri. Ya, kalau ada ini krak, nah itu krepitasi ini. Ya. Oke, kemudian selanjutnya apa lagi? Oke, selanjutnya. Udah beres? Oke, berarti ke tangan ya sekarang ya. Oke. Bapak boleh tangannya ke depan, Bapak lihat saya. Nah, lihat keutuhan integritas jaringan kulit. Utuh atau tidak, ada robekan atau tidak. Pada pasien fraktur terbuka itu kan ada robekan ya. Jadi lihat keutuhannya. Ya. Setelah itu lihat apakah ada deformitas atau tidak, perubahan bentuk. Ya, entah itu di jarinya atau misalnya tidak normal, tiba-tiba sendi dari radiusnya keluar gitu ya. Terus brachialis dilihat. Ya. Tidak ada deformitas ya. Kemudian apalagi yang dikaji 5P ya. Pain. Bapak ada nyeri tidak di sini ya. Nah, kita palpasi ya di tiap-tiap sendi. Oke, kemudian setelah pain apalagi pulse ya. Pulse ada apa aja di sini? Brachialis sejajar dengan klinik. Kemudian radialis. Denyutannya ada nggak? Oke, ya. Kemudian apa lagi? Ada paresthesia ya, Bapak. Ini ada keluhan kelemahan nggak di tangan? Ya. Nah, kemudian setelah itu adanya paralisis, tadi kelemahan. Paresthesia teman-teman berarti kaji menggunakan sensasi. Terserah mau pakai sensasi apa, yang penting pasiennya dikaji, ya. Oke, ya. Bapak boleh merem. Oke. Ini kerasa Pak? Di bagian mana? Coba tunjukkan. Nah,
sensasinya tajam atau halus. Nah seperti itu ya. Itu kan karena untuk mengkaji pasien ini mati rasa atau tidak gitu ya. Oke, kanan kiri dilakukan ya teman-teman, makanya bawa kapas, bawa kasa untuk kaji sensasi. Oke, terus selanjutnya apa lagi? Untuk 5P udah ya. Kemudian apa lagi? Ukur ya. Apakah deformitas atau tidak? Biasanya yang ada fraktur itu lebih panjang lebih pendek. Lebih pendek. Pendek. Oke, pendek ya. Oke, kita kaji dari mulai deltoid sampai dengan jari ya. Oke Pak. Ya silakan. Ya lurus. Ya, nah seperti ini. 71 misalnya ya. Oke. Ini ya beda 1 cm. Aduh. Pakai tangan yang ini ya. Untuk mengkaji adanya deformitas, ketidaksimetrisan itu dapat dibuktikan dengan tidak sama panjang tangan gitu ya. Tapi kalau misalnya yang fraktur kan lebih ya, karena asalnya misalnya seperti ini, tiba-tiba fraktur, nah itu kan jadi lebih pendek ya. Yang ini karena masuk ke sini gitu ya. Oke, kayaknya tapi kalau beda sedikit mah tangan yang sebelah kanan suka dipakai ngasih pengemis ototnya. Nah di situ ada yang paling bawahnya juga tadi ada otot deltoid dan brachialis. Nah kita gabungkan aja ya. Oke, gini Pak, tangannya ke depan, kanan kiri ya teman-teman. Nanti maksudnya gantian. Oke ya. Seperti ini. Untuk otot deltoid, teman-teman tahannya di daerah brachialis. Otot deltoid itu ini. Ya. Oke Pak, lawan tangan saya yang sebelah sini Pak. Lawan Pak, pakai nah, lawan Pak. Nah, lihat adanya kontraksi dari otot deltoid. Ya. Nah, oke. Ya, jadi yang angkatnya ini. Nah, bukan ini. Ya, ini. Ini untuk deltoid. Kemudian selanjutnya brachialis. Brachialis mah ininya dipegang. Ayo Pak, lawan. Nah, ini otot brachialis ini yang berkontraksi. Ya. Nah, di sana ada kaji kekuatan otot. Kaji kekuatan otot ada 5 sampai dengan 0. Ya, 5 sampai dengan 0. Kalau yang nilainya 1 kayak gimana? Kekuatan ototnya? Nggak bisa Nggak bisa gerak. Bisa, Kalau nilainya 2? bisa melawan gravitasi. Tidak bisa menahan gravitasi. Tidak bisa menahan gravitasi. Oke. 2. 3? Bisa melawan gravitasi. Bisa melawan gravitasi. 4? Bisa bergerak melawan tahanan. Bisa bergerak melawan tahanan. 5? Dapat melawan tahanan dan dapat dengan kekuatan yang maksimal. Oke, berarti yang 5 itu tahanan yang kuat, ya. Oke, mampu pasiennya melawan. Kemudian 4 tahanan yang minimal, ya. Jadi hanya gini aja, nggak mampu melawan gitu ya. Terus kalau yang 3 gravitasi. Melawan gravitasi. Oke, ini. Oke, kita kasih tahanan, dia jatuh lagi. Ya. Kalau 2 Tidak bisa menahan gravitasi. bergeser. Gini, ya, geser, tapi nggak ngangkat dia. Jadi emang nggak mampu lawan gravitasi, jadi dia bisanya geser, gitu ya. 1. Tidak ada gerak. Oke, kalau 1 itu Jarinya yang bergerak. kontraksi otot. 0 tidak ada gerakan apapun. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat nih gini, udah mulai, oh ini pasiennya udah gerak gini tangannya, nah itu baru 1. Ya, kontraksi dari otot. Oke, itu ya kalau sinetron ya, kayak gitu kan. Aduh, udah ada perkembangan nih, besoknya langsung sehat bugar gitu. Oke, kemudian itu yang bisa kita identifikasi kekuatan otot sama ya, yang deltoid, brachialis sama sistemnya seperti itu. Kemudian apalagi yang kita kaji? Nah, rentang gerak sendi langsung aja kita ke ROM semua sendi di bagian ekstremitas atas, ya.
Pak, tangannya ke atas Pak, lurus Pak ke depan. Oke. Gimana ROM tuh? Dari mulai jari. Ya, gerakin. Kalau di sana kan tahapannya sendi gitu ya. Ya udah, karena di sana jari nggak ada. Nah, kita langsung aja ke semua pergerakan dari mulai jari, kemudian pergelangan tangan, fleksi, ekstensi, rotasi, ya. Keluar rotasinya itu berarti ke eksternal, internal, ke dalam, ya. Terus ada apa? Abduksi dan aduksi. Gimana abduksi dan aduksi teh? Abduksi menjauh. Apa? Abduksi. Abduksi itu menjauh. Oke. Aduksi. Udah ini. Abduksi. Aduksi ke dalam. Menjauh. Tadi aduksi. Abduksi. Ada aduksi, ada abduksi. Iya. Oke. Kalau abduksi Menjauh. menjauh. Nih, gini. Aduksi. Mendekat. Nah, gini ya. Rotasi. Oke, bentar ya. Kemudian fleksi dari mulai siku. Fleksi, ya. Oke. Terus apa lagi? Bahu. Fleksi bawah. Ekstensi. Terus abduksi gini ya. Menjauh, mendekat ke dalam. Terus rotasi mutar. Ya, semua pasien harus bisa melakukan seperti itu. Kalau salah satu nggak bisa, berarti ada gangguan. Ya, berarti untuk pengecekan sendi-sendi sudah beres dilakukan dengan ROM. Ya. Terus apalagi yang dilakukan kajian? Apalagi? Talent test, Oke, ada Allen test, Tinel test. Itu untuk mengecek apakah ada carpal syndrome. Ya, carpal tunnel syndrome. Ya. Nah, sindrom yang ada di pergelangan tangan, ya. Yang pertama ada Pallen test dulu. Ada yang tahu melakukannya gimana? Nah, seperti itu ya. Bapak boleh ikuti saya seperti ini. Aduh, punten nih. Ya. Bapak boleh seperti ini, ya. Terus gini, susuri terus tekuk. Gini. Pasiennya suruh sampai dengan berapa? 1 sampai 2 menit. 1 menit, cukup 1 menit ya. 1 menit. Lihat apakah ada nyeri, pegal sampai dengan, kalau pegal normal ya, sampai dengan kesemutan, mati rasa. Ya. Gini. 1 menit. Menit ke-20 udah mulai, aduh kok jadi kesemutan, mati rasa. Nah, itu yang positif. Positif itu nggak normal ya, negatif itu yang normal. Oke, tadi ada Pallen test. Sekarang Tinel test. Nah, Tinel test kalau teman-teman bawa hammer boleh pakai hammer ya. Oke, di sini ada tangan di radius. Nah, di sini ada benjolannya ya, 2 akhir dari tulang sini. Nah, teman-teman ketuk di sini ya. Ini yang kosong ya. Oke, Pak punten ya ke mesin ya. 1 2 3. Tunggu 10 detik apakah ada kesemutan atau tidak. Kalau tiba-tiba pasiennya mati rasa, kesemutan sama. Jadi untuk mengidentifikasi adanya tadi ya tunnel syndrome. Ya, udah. Kemudian ada pengkajian dari Pergelangan tangan, sendi Pergelangan. Oke. Sendi Apa pergelangan. itu pergelangan tangan? Tes apa itu teh? Akurasi ya. Oke, ada pronasi dan supinasi. Pronasi itu kayak gimana? Supinasi kayak gimana? Nutup, supinasi. Oke. Bapak kakinya lurus, Bapak. Nah, pronasi ya. Bapak tangannya seperti ini di paha Bapak, makanya lurus kakinya. Nah, ya. Nah, gini Bapak di lutut boleh. Nah, gini ya. Kemudian Bapak lakukan gini Pak, ikuti tangan saya Pak. Makin lama makin cepat. Nah, harusnya bisa ya. Tes ketajaman ya. Kemudian ada pengecekan jari-jari seperti ini. Seperti yang zikir. Makin lama Pak, makin cepat Pak. Terus Pak ngikutin. Ya, terus gitu ya. Nah, ini biasanya dilakukan pada pasien pada senam-senam otak ya, untuk menilai konsentrasi, indikator konsentrasi. Makanya ketajaman tesnya.
Kemudian apalagi yang dilakukan? Ada tes pronator drip, pronator drip. Biasanya pada pasien-pasien yang ada lesi di cerebellum, pada pasien-pasien post-stroke, Parkinson, ya. Pronator drip. Bapak seperti ini, Pak. Lurus tangannya, Pak. Nah. Oke, pronasi drip itu pasiennya dalam keadaan supinasi. Dua-duanya. Bapak boleh merem. Nah. Ya. Terus tunggu dalam 1 menit. Nah, kalau yang positif itu, ya, tadi pronator drip, namanya pronasi, itu gimana? Nutup ya? Secara tidak terasa dia itu bakal gini. Nutup. Nah, kalau yang seperti ini itu yang positif. Ya, pronasi drip itu tiba-tiba bergeser. Tiba-tiba nutup tanpa dirasa, yang tangan sebelah sini masih gini gitu ya. Oke, kalau yang normal mah gini aja 1 menit juga ya. Kayaknya ada yang lewat deh nih 1. Tunjuk jari, tunjuk Oke, itu apa? Tes apa? Keakuratan. Ya. Nah, keakuratan tadi ketajaman, sekarang keakuratan. Keakuratan itu ada point to point movement, ya, atau jari tersebut ya. Tapi kalau di konsep namanya point to point movement. Ya. Bapak boleh tunjuk hidung Bapak dengan jari. Nah, ya, boleh dibawahkan Pak maskernya. Nah, tunjuk hidung Bapak, nempel Pak. Nah, terus nanti Bapak dari hidung Bapak bergerak ke tangan saya ya, terus balik lagi ke hidung Bapak. Ya, semakin lama akan semakin cepat ya Pak. Ya, nempel lagi. Terus Pak sentuh tangan saya, sentuh jari saya. Terus balik lagi. Nah, terus. Nah, gitu ya. Jadi si pasiennya harusnya gini, terus nempel. Terus ya, itu kan keakuratan ya. Gitu. Ini kalau pasiennya lama, aduh, makin cepat makin bingung, diam aja.